Halo guys, ini adalah sebuah mainboard dari STB. Untuk STB nya ini Zirek ZBox 1. Dan pada video kali ini saya akan melakukan proses backup file firmware pada IC di STB ini. Untuk IC firmware nya ada di sini. Nah, ini dia. Untuk IC-nya, ini kode IC-nya adalah 25VK32BTIG dengan kapasitas 4MB 3,3 volt. Dan sebelumnya perlu saya anjurkan atau perlu saya kasih tahu dulu di sini apa saja data yang perlu disiapkan berkaitan dengan firmware dari IC ini, atau data-data foto. Nah, yang pertama yaitu adalah kardusnya. Ini untuk kardus STB ini tidak boleh hilang, harus disimpan, wajib disimpan, atau paling tidak ini disimpan fotonya. Namun lebih bagus disimpan kardusnya dan juga kardusnya difoto, karena kalau hanya disimpan file foto saja terkadang bisa hilang. Nah, kardusnya ini difoto dari berbagai sisi, mulai dari atas, bawah, dari depan, dari belakang, samping kanan, dan samping kiri. Dari berbagai sisi semuanya difoto. Setelah itu menuju ke STB-nya. Untuk STB-nya ini juga sama, difoto dari berbagai sisi. Mulai dari depan, tampilan depan, lalu tampilan atas, tampilan bawah, lalu bagian tampilan belakang, samping kanan, dan samping kiri. Setelah itu menuju ke mainboard. Untuk mainboardnya ini difoto full, bagian depan dan bagian belakang. Ini difoto semua full. Setelah itu difoto untuk kode board mainboardnya. Nah, ini dia. Ini adalah tulisan kode board mainboardnya, JNNB 1505-DC-ver1.4.ver1.4/2022-07/30. Ini adalah untuk kode board mainboardnya. Selanjutnya difoto IC memorinya ini, difoto terlihat kodenya dan posisinya ini kebetulan berada di U23. Ini khusus untuk STB, difoto juga IC tunernya ini terlihat kodenya dan posisinya ini berada di TU1. Lalu bila chipnya ini sudah terbuka, kalau yang takut membuka chip ini tidak usah difoto. Chip ini sudah terlihat di kode board mainboardnya, dan tuner ini sebenarnya juga sudah terlihat. Namun kalau ini pendingin sudah terbuka, maka chip ini juga perlu difoto. Itu yang perlu disiapkan, data-data tentang berkaitan dengan IC memori. Lalu berkaitan dengan service, komponen-komponen yang penting, ini IC-IC ini difoto semuanya, terlihat kodenya. Difoto juga full mainboardnya. Dan kalau bisa komponen-komponen sekitar IC ini difoto-foto semuanya. Untuk keperluan service seperti itu. Dan pada video kali ini saya akan melakukan proses backup pada IC ini. Dan selanjutnya di sini IC-nya akan saya lepas dulu. Ini IC-nya saya kasih flip agar lebih mudah dalam proses melepas. Jadi untuk timah ini akan lebih cepat meleleh apabila dikasih flip, lebih cepat matang.
Ini saya siapkan dulu thinner, yang mana ini nanti digunakan untuk membersihkan IC-nya dari sisa-sisa fluke. Oke, ini IC-nya sekarang sudah terlepas. Nah, ini dia IC-nya. Dan sekarang di sini saya siapkan alat flash andalan yang biasa saya gunakan setiap hari. Dan juga dibutuhkan soket adapter SOP 8 150 mil. Sesuai dengan packaging dari IC-nya. Oke, seperti ini. Dan sekarang ini saya hubungkan dulu ke komputer. Oke, dan sekarang lanjut menuju ke komputer untuk melakukan proses pendeteksian pada IC ini, lalu proses membaca, setelah itu disimpan. Jadi seperti itulah proses backupnya. Dan untuk pemberian nama, cara pemberian nama yang benar yaitu ditulis mereknya, lalu tipenya, setelah itu kode buat mainboardnya, dan ditulis juga kode IC-nya, dan juga tempat IC-nya ini berada di U23. Oke, jadi seperti itu untuk cara pemberian nama. Nah, lebih lengkap lagi juga ditulis IC tuner dan IC chipsetnya ini, CPU-nya ini. Oke, seperti itu. Dan sekarang lanjut menuju ke komputer.
Oke guys, di sini untuk proses backup sudah selesai, dan seperti itu tadi untuk cara pemberian nama juga sudah saya tunjukkan. Ini IC-nya. Dan untuk teman-teman yang ingin membeli IC yang sudah diisi untuk STB ini ataupun untuk STB lain atau untuk alat elektronik yang lainnya, bisa memesan di Bicom Lodaya Blitar, karena kami melayani pengisian IC untuk semua jenis elektronik. Dan untuk STB, ini untuk IC bawaan STB itu kebanyakan yang bentuknya kecil seperti ini. Nah, seperti ini, kecil. Dan untuk pembelian IC yang sudah diisi, akan saya kirim IC yang lebih besar seperti ini. Namun tidak perlu khawatir, untuk tempatnya yang ada di mainboard ini tetap muat. Karena di mainboard di sini sudah disediakan, di sini solderannya panjang, jadi untuk IC-nya ini sangat muat sekali. Nah, ini masih tersisa banyak sekali di kakinya. Nah, seperti ini kiri dan kanan masih tersisa banyak sekali. Bisa juga diganti dengan IC yang besar seperti ini, tidak masalah. Untuk teman-teman yang belum tahu, karena kemarin beberapa waktu yang lalu juga ada yang mengeluhkan atau komplain karena memang belum tahu. Aslinya IC-nya seperti ini, lebih kecil. Membeli IC yang sudah diisi, saya kirim IC yang besar, lebih besar seperti ini. Nah, dianggapnya atau dikiranya ini tidak muat karena IC-nya berbeda bodinya, namun untuk kapasitasnya sebenarnya sama, bisa dipakai, dan justru ini lebih bagus. Bawaan pabrik IC-nya seperti ini, penggantinya IC-nya segini. Nah, mengapa STB itu IC-nya yang sekarang menjadi kecil-kecil? Karena itu adalah untuk menghemat ongkos produksi. Karena STB-nya ini harganya juga murah, STB sekarang murah-murah harganya. Makanya untuk komponen-komponen itu banyak yang dikurangi kualitasnya ataupun dikurangi ukurannya untuk menghemat kos produksi. Nah, jadi seperti itu ya guys untuk informasinya. Mudah-mudahan informasi ini tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang sedang membutuhkan tentang informasi seperti ini. Nah, bila suka dengan video ini, silakan klik tombol jempol ke atas, klik like, klik suka. Untuk yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu channel YouTube Bicom Lodaya Blitar dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan update video terbaru dari Bicom Lodaya Blitar. Sekian dan terima kasih. Thank you.